Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, pada hari ini kita jadi tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 1 tumbuhan sahabatku. Hari ini kita masuk ke pembelajaran pertama. Ya, di pembelajaran pertama ini coba kalian perhatikan berbagai tumbuhan di sekitar kalian. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Manfaat tumbuhan pastinya banyak sekali ya manfaat tumbuhan. Di antaranya adalah tumbuhan sebagai bahan pangan. Ya, tumbuhan itu dapat kita gunakan sebagai bahan pangan yang sehari-hari dapat kita konsumsi. Kemudian juga sebagai bahan sandang dan papan. Banyak sekali perlengkapan rumah tangga yang bahan bakunya terbuat dari tumbuhan. Kemudian juga tumbuhan dapat menyejukkan udara. Ya, ketika kita duduk di bawah pohon yang rindang, pasti udaranya terasa sejuk. Karena apa? Karena tumbuhan itu menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Oksigen itu yang kita butuhkan untuk bernafas. Kemudian juga tumbuhan sebagai pelindung sinar matahari. Juga dapat dijadikan sebagai obat-obatan dan dapat dijadikan sebagai bahan bakar. Dan tentunya masih banyak lagi ya manfaat tumbuhan. Ini ya paragraf pertama. Jagung merupakan, kita baca dulu paragrafnya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ya, ide pokok pada suatu paragraf itu biasanya terdapat di awal atau di akhir kalimat. Nah, pada paragraf pertama ini yang mana ide pokoknya? Ide pokoknya adalah yang ini. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia, sampai titik. Sedangkan kalimat yang lain ini merupakan kalimat penjelas. Jadi, kita tulis, diisi di sini dalam paragraf pertama. Ya, ide pokoknya adalah ini, ditulis di sini. Begitu pula paragraf kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dibaca dulu paragrafnya, kemudian ditentukan mana ide pokok dari paragraf tersebut. Ya. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan. Ya, seluruh makhluk hidup itu dapat berkembang biak. Ya, berkembang biak itu tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan untuk manusia dan hewan. Kemudian, kalau untuk tumbuhan, berkembang biak juga sama ya, untuk memperbanyak. Ya. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif atau secara kawin dan perkembangbiakan vegetatif secara tidak kawin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif atau secara kawin. Silakan dibuka di buku siswa halaman 5. Di situ kalian dapat membaca teksnya nih. Ini penjelasan tentang perkembangbiakan generatif. Contohnya di sini pada bunga. Silakan kalian baca di halaman 5 ya. Kemudian dapat kalian perhatikan di sini ada gambar bunga sepatu. Bunga sepatu. Kita akan mempelajari tentang bagian-bagian pada bunga. Nah, kenapa sih kok dipilihnya bunga sepatu? Karena bunga sepatu ini merupakan bunga yang sempurna. Apa itu bunga sempurna?
Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua alat reproduksi, yaitu alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, sekaligus dalam satu bunga. Bagian-bagian bunga. Nih yang bawah ini disebut tangkai bunga. Tangkai bunga itu yang biasa kalian pegang ya, itu untuk mengokohkan bunga. Kemudian yang di sini, yang di tengah, yang bulat ini adalah bakal biji. Kemudian di sini ada tangkai putik. Kemudian ini adalah kepala putik. Selanjutnya ini adalah tangkai sari dan kepala sari. Selanjutnya ini merupakan dasar bunga. Kalau yang ini merupakan kelopak bunga. Kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi bunga selagi masih kuncup, belum mekar ya. Yang menutup bagian bunga itu disebut kelopak bunga. Kemudian bagian bunga yang berwarna-warni, yang indah itu disebut mahkota bunga. Ya, itu adalah bagian-bagian pada bunga. Sekarang tugas selanjutnya yaitu buatlah gambar bagian-bagian bunga sempurna pada buku gambar. Kemudian diberi warna. Foto hasil karya kemudian kirim ke WA grup kelas. Penilaian ditunggu sampai pukul 16 atau pukul 4 sore ya. Jadi kalian buat gambar bunganya, dapat kalian lihat di buku paket ya, contohnya di buku tema. Kemudian kalian tulis bagian-bagian bunganya jangan lupa diberi warna supaya bagus. Oke, selamat mengerjakan. Ibu kalian pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.